Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Facebook, sahabat YouTube, sahabat Sama. Mohon maaf ya, ini untuk Inspiring Without Ice. Kali ini edisi tanggal 30 Juli 2022. Kita telat agak lumayan lama ya ini ya. Karena ada kendala teknis, jadi mohon maaf sekali untuk sahabat Sama. Tapi di Sabtu kali ini kita berempat. Cewek-cewek semua, spesial di Sabtu malam ya. Spesial bulan Juli. Sabtu terakhir di bulan Juli. Karena Sabtu depan udah bulan Agustus. Selamat datang Agustus. Oke. Nah, di kali ini kita punya tema yang sangat menarik. Apa itu temanya? Kita saksikan bersama. Sama film. Dengarkan aja sampai terakhir. Iya. Malam ini kita angkat tema pentingnya prinsip dalam kehidupan. Kayaknya udah pada mikir nih. Hidup itu harus punya prinsip. Oh, iya dong. Kenapa, Fit? Karena kita itu harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya prinsip, apa yang kita tuju itu pasti tidak akan berhasil. Langsung ngena nih. Gimana Mbak Eli? Kayak Mbak Eli gemes sampai mau ngomong kayaknya. Gimana Mbak Eli? Apa ya, katanya prinsip ya emang penting kan, kita nggak mungkin ngikutin orang gitu kan. Masa si orang ini ngambil keputusan A, kita ikut A, orang ini kemana kita ikutin. Nah kalau misalnya orang itu nyemplung semua aja kita mau ikut kan nggak mungkin juga. Jadi pentingnya untuk prinsip dalam hidup ya, kita juga harus punya idealisme pada diri sendiri ya. Iya, ngomongin prinsip nih. Baru kali ini aku udah ngomongin soal tema tapi lupa, nggak kenalan. Oh iya, gara-gara keasikan dengan tema ya. Kayaknya udah pengen buru-buru bahas soal prinsip gitu ya, sampai lupa. Oke, sama-sama langsung aja. Saya Taufi. Saya Fitri. Saya Eli. Saya Lina. Weh, ini sastrawati kita. Wah. Lin, promosi dong. Buat sahabat Sama semuanya yang pingin komen dan baca cerita saya di kartunet.com, silahkan ya kawan-kawan semua. Dan jangan lupa komen. Nama cerpennya apa Lin judulnya? Nama cerpennya judulnya Pengalaman Jerapah. Mohon maaf ya kalau misalnya jelek, ya saya masih pemula kayak gitu loh kawan-kawan, sahabat semuanya. Oke, itu ya. Coba ya kita promo dikit ya. Iya, namanya juga apa ya. Facebooknya apa Lin namanya Lin? Facebooknya aku, namanya Linatun. Linatun. Nomor teleponnya berapa Lin? 00. Yang bener dong. Silakan di DM itu. Kalau pengen kontak langsung Lina, buka Facebook terus Silahkan dicari. message. Jangan lupa komen juga di Facebooknya Sahabat Mata. Pasti langsung ditanggepin nanti sama adminnya ya. Oke. Kita lanjutin nih ngomong soal prinsip tadi tuh. Bener banget ya, karena dalam hidup itu kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak punya idealisme, kita nggak punya pijakan gitu, terus hidupnya ngopo gitu loh kan. Ada orang ke kanan, gue ke kanan, kiri ke kiri, terus itu ngopo gitu lah ya. Oke. Karena penting sekali, makanya aku tadi ngangkat tema pentingnya prinsip dalam kehidupan. Karena kalau kita nggak punya prinsip dalam kehidupan, yang pertama sudah pasti kita akan disorientasi. Ya tadi yang disampaikan teman-teman, kita nggak punya tujuan hidup. Mau ditawarin nih, Mbak Eli mau ikut ke Bandung nggak? Mau, katakanlah gitu ya. Kalau orang punya prinsip bilangnya mau, tapi kalau nggak punya prinsip ya nggak bilang mau, nggak bilang enggak. Jadi Nggak tahu ya. yang mau nawarin juga bingung. Misalkan kita punya 1 tiket nih, kalau mau dikasihin ke Fitri, kok Mbak Eli belum ngasih jawaban nggak mau, ya kan? Tapi kalau mau dikasihkan ke Mbak Eli, tapi kok Mbak Eli nggak bilang mau, nanti nih tiketnya ditolak gimana dong? Kan ya, yang ngasih juga malu juga lah ya pasti ya, kayak gitu. Jadi emang penting banget kalau kita nggak punya prinsip ya itu tadi disorientasi, nggak punya tujuan, ngapain hidup ini. Terus
Yang kedua, kenapa kita penting sekali harus punya prinsip? Karena kalau kita nggak punya prinsip, kita nggak bisa untuk siap menerima fenomena yang akan ada dalam kehidupan kita. Karena fenomena itu nggak pasti sama ya. Pasti akan ada fenomena-fenomena baru. Akan ada kejadian-kejadian baru. Di hidup kalian kan pasti tiba-tiba besok ada kabar. Keterima pelatihan. Keterima kuliah. Keterima di pondok pesantren. Gimana rasanya kalau kalian menghadapi kayak gitu tuh? Gimana rasanya? Ya satu itu kuncinya memang kita harus punya tujuan hidup. Kita benar yang dikatakan sama Mbak Taufik tadi ya sahabat ya, itu ada benarnya. Kalau kita ikut-ikut orang lain, pasti kita merasa, wah kok aku harus ada di posisi ini. Padahal posisi itu adalah posisi terbaik buat kita. Karena Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Cuman kita aja yang mungkin kurang tahu aja. Mikirnya masih belum bisa move on ya. Lina, kamu kenapa Lin? Ya nggak apa sih. Kayak Lina nih, setiap dapat fenomena baru, wah ada lomba cerpen. Gimana Lin? Apa yang terlintas langsung? Wah, seneng banget. Coba dong cari pengalaman kayak gitulah. Langsung capcus nulis ya? Iya dong, pastinya. Udah berapa perlombaan yang diikutin? Kalau perlomba sih baru 2 ya. Tapi kalau tulisan-tulisan nggak jelas itu banyak sih. Wow. Keren. Berarti siap untuk dijadiin buku ya? Terus dikembangin aja ya. Iya. Itu talent kamu, siapa tahu kamu. Aku aja kalau nulis cerpen tuh rampung-rampung. Kadang salut aja sama orang-orang yang nulis cerpen gitu. Iya. Imajinasinya itu. Betul. Aku baca para cerpen teman-teman tuh, ini kayak mereka tuh halu tingkat jiwanya keren banget gitu loh ya. Jadi kan kadang kan kalau kita halu cuma dirasain aja tapi nggak ditulis gitu. Tapi kalau bener-bener dituliskan gitu loh. Jadi sebuah karya yang luar biasa. Kemudian aku mau lanjut ke prinsip yang ketiga. Kalau kita punya prinsip kan kita siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi ya ke depannya kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya prinsip pasti nggak bisa untuk menerima, kita nggak bisa menilai. Jangankan untuk menilai, untuk menghadapi masa depan aja nggak berani gitu. Kita mau mengkritik apa untuk masa depan kita gitu kan. Kita memberikan penilaian apa? Kita mau berpikir apakah ini musibah, apakah ini anugerah. Nah, disitulah pentingnya. Iya kan? Iya, benar-benar. Pentingnya punya prinsip tuh kayak gitu. Ada hidup tuh anugerah. Ini sekarang Fitri sudah bisa. Sudah bisa anugerah gimana, Fit? Ya kan, tidak mungkin Allah itu memberikan yang buruk untuk kita. Pasti Allah punya rencana yang terbaik walaupun kita itu awalnya merasa hal itu sulit. Nah, kita itu harus tetap posting aja, positive thinking. Kirain posting cerita atau posting status WhatsApp atau apa di situ loh. Jangan netting. Apa itu netting? Thinking. Iya. Anak baru. Anak muda jangan ini. Kaum millennials Gak sia-sia malam ini IWE itu mendatangkan spesial orang-orang spesial ya. Oke. Terus netting, posting, Terus apa lagi? dating. Dating itu apa Mbak Taufik? DETING. Itu kepanjangannya apa ya? Apa ya? Aku asbun aja sih. Kan posting, netting, dating. Siapa lagi besok meeting gitu. Jadi dating itu tebang tinggi teh. Apa? Tebang tinggi. Tebang tinggi. Kalau baru. Kalau baru. Aduh. Meeting ini tadi kan kita sebelum live kan juga meeting juga kan. Iya. Nah, itu. Nek dating demam tinggi ini so janganlah. Aku nggak mau. Ya mudah-mudahan janganlah, aku sendiri yang nggak mau kok. Aku juga nggak mau ya. Luar biasa sekali. Kemudian
Kalau tips sih. Yang keempat. Pentingnya kenapa kita harus punya prinsip dalam kehidupan. Yang keempat, karena kalau kita punya prinsip, kita pasti punya suatu kepastian. Hidup kita tuh mau dibawa kemana. Setelah aku nulis cerpen, aku harus ngepost kemana. Setelah aku keterima kuliah, apa yang harus aku lakukan? Aku mau registrasi kah? Ataukah aku mau bodo amat kah? Itu termasuk suatu kepastian ya. Karena nggak enak banget kalau hidup tuh nggak ada kepastian ya kan. Iyalah, kalau terus pasti kalau gak ada keyakinan. Bener gitu. Kalau terus itu Apa namanya, stuck di situ-situ aja. kok hidupku gini-gini aja gitu kan nggak asik gitu ya. Terus selama ini ngapain aja? Udah dapat pengalaman apa aja gitu kan. Nah, kalau teman-teman nih mendapatkan suatu peristiwa yang itu sulit banget untuk mengambil keputusan, sulit banget untuk menentukan kepastian, apa yang kalian lakukan untuk bisa tetap berpegang teguh sama prinsipnya kalian? Berpikir secara masak-masak, Masak-masak. matang-matang maksudnya. Mata-mata. Aku tuh membayangkan ya kayak masak-masak. Jadi pikiranku tendang ya. Aku bayangin makanan juga loh. Aduh, padahal udah makan malam ini. Iya loh. Gimana Mbak Eli? Kalau ya yang pasti ya ketika kita ngambil satu keputusan gitu ya, kita itu harus siap dengan segala macam bentuk Iya konsekuensinya. betul sekali. Terus kita juga harus memikirkan kemungkinan terburuk dari yang paling buruk, teramat buruk. Pokoknya ini endingnya nanti bakal kemana, siap nggak sama keburukan yang ini. Kalau kita mikirin kemungkinan terbaik itu kan kita udah punya bayangan sendiri kan. Nah kalau yang kemungkinan terburuknya kan nggak semua orang itu bisa menerima itu. Nah kita bayangin aja itu dulu, antara dua itu. Nanti kamu siap nggak dengan konsekuensi yang kamu ambil ini, keburukan seperti ini. Kalau nggak siap ya jeda dulu, tapi jangan mundur. Oh iya, Tetap bertahan untuk mempersiapkan. Nanti kalau udah ini pelanan jalan, step by step. Iya betul. Karena mental seorang kan beda-beda ya. Ada yang ketika dia langsung dihantamkan dengan suatu keburukan, ada yang dia langsung bisa bangkit, ada yang dia malah tambah ngedrop. Jadi ya the person centernya dari kitanya harus disiapkan yang benar-benar. Pilihannya ada dua sih, bangkit atau depresi. Ya ampun. Yang depresi itu yang sayang ya gitu ya. Hanya kedua itu, pilihannya kan dua itu, tinggal pilih yang mana. Siap dengan ini, siap dengan ini. Oke. Tapi itu gimana, Bu? Kalau apa ya, kita tuh ya tadi yang dikatakan Mbak Eli itu mau bangkit atau depresi ya pilihannya lebih baik kita bangkit aja. Kalau bangkit itu kita masih bisa melangkah ke berikutnya walaupun itu namanya kehidupan itu pasti berliku-liku jalannya dan banyak rintangan batu yang ada, walaupun batu kecil atau besar harus kita lewati karena hidup. Kita tidak mungkin hidup itu langsung bahagia kan, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas kadang di bawah, Kadang keinjek. Apa Mbak? tapi nggak ke samping loh. Jadi Tapi nggak saya pernah baca satu filosofi buku ya, itu dia mengibaratkan hidupnya dia itu kayak roda, kadang di atas kadang di bawah, tapi nggak cuma melulu di atas di bawah. Kadang kita ngelewati jalan yang bergelombang, yang mulus banget, bahkan kadang paling buruknya juga injek kotor. Keinjek kotoran, Iya, terpental. terhina, pokoknya kayak gitu-gitulah. Jadi harus siap dengan Asam semuanya. garamnya kehidupan ya. Tapi kalau udah merasakan asamnya pasti akan mendapatkan manisnya di Oh suatu itu ketika pasti. nanti. Nah itu pasti karena buah dari kesabaran itu rasanya manis sekali. Ya kan Lin? Betul sekali itu. Sabar dan syukur. Kalau udah masak tinggal dimakan. Iya. Kalau kita udah bisa melewati yang titik terendah itu, terus suatu saat nanti kita jatuh lagi, pasti kita akan bilang gini, yang kemarin saya bisa, kalau yang sekarang pasti jauh lebih Jauh bisa lebih deh. Iya itu sih. Karena Allah kan nggak mungkin ngasih kita suatu ujian di luar batasan kita ya. Iya, benar sekali itu. Kuncinya kan 3 toh.
kuncinya 3. Apa itu? Sabar, syukur, ikhlas. Wah, Oh. sabar, syukur, ikhlas. Kalau kita udah sabar, kita udah syukur juga, pasti kita akan ikhlas. Oh. Ini calon konselor ya, sahabat sama. Jadi nanti Fitri ini kan mahasiswa bimbingan dan penyuluhan Islam. Jadi kalau sahabat sama butuh teman curhat, bisa menghubungi Fitri gitu ya. Betul sekali itu. Betul sekali gitu. Bisa kontak person. Bisa kontak person Fitri. IG-nya namanya apa, Fit? Oh, tak promosi. Ayo Fit, ayo Fit, ayo Fit. Fitri Sukma. Fitri Sukma. Facebook. Fitri Sukma juga. Pakai juga gitu. Enggak. Nomor telepon? 088 23 343 1553. Oke, bisa diulangi lagi? Kan kalau siaran gitu kan, tapi ulangi lagi gitu loh maksudku. 088 23 33 43 1553. Oh, sahabat sama. Jadi kalau pengen curhat langsung saja menghubungi nomor yang disampaikan Fitri tadi. Oke, Haidar, adakah yang bergabung bersama kita malam ini? Ada sih. Belum ada komen. Oke, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja soal prinsip tadi ya. Aku tuh memikirkan gini sih. Setiap orang itu kan punya prinsip yang berbeda-beda kan. Aku punya prinsip tertentu, Mbak Eli juga, Fitri juga, Lina juga. Gimana nih kalau prinsipnya kita tuh saling bertentangan? Atau bahkan kalian itu satu-satunya seseorang yang punya prinsip yang beda lah. Ibaratnya 1:10 atau 1:20. Punya idealisme yang kuat gitu ya. Ya, kalian kan hanya satu-satunya, the only one. Nggak ada selain kalian tuh, kalian nggak punya sama gitu. Kalian nggak punya teman yang sefrekuensi, yang punya prinsip yang sama gitu kan. Apa yang akan kalian lakukan? Itu sangat buruk, enggak sih? Itu sangat sulit ya, karena prinsip yang namanya prinsip idealisme, aku yakin pasti setiap orang berbeda-beda dari latar belakang kehidupan kita, dari Jawa, dari luar Jawa, dari faktor pendidikan, dari faktor pola asuh dari orang tua, itu kan pasti akan mempengaruhi mindset kita, prinsip kita kan. Gimana nih? Apa yang akan kalian lakukan? Susah ya? Gimana, Lin? Jika itu memang yang terbaik, tetap yakin, tetap kukuh menjalani prinsip tersebut ya, walaupun sendiri kayak gitu, walaupun gak ada frekuensi yang sama kayak gitulah. Kadang kan ketika seseorang mempertahankan idealisme ya, Iya. itu kadang sampai itu loh. Iya, Musuhin loh itu. Terus gimana, Lin? Oh, kalau seperti itu ya, memang Antisipasinya. sudah itu yang harus dijalaninya ya. Mungkin itu belum belum bisa menjadi teman kita. Mungkin masih ada yang lain lagi yang mau nggak bermusuhan, mau mengerti prinsip yang kita pilih kayak gitu-gitu sih. Apakah harus nurunin juga itu idealisme? Egonya. Mungkin kalau sudah jadi prinsipnya, jadi bisa. pegangan teguhnya nggak bisa sih ya nggak kayak bisa gitu. diturunin. Bertahan di satu titik ya, Mbak. Mungkin secara lahirnya gini, oke, bisa ngikutin, tapi secara batinnya enggak. Aku Iya. pegang sama Bener-bener. prinsipku, gitu Iya. kan. Ya, Ngerasa mungkin kayak lah. gitu, bener. Iya kan, mesti kayak Itu gitu. tantangan hidup. Gimana kalau itu? Kalau aku ya, aku tuh kadang itu ya udah berprinsip. Ini pernah di suatu ketika kan di sekolah, itu aku tuh mikir ya, aku pengen bantuin temenku, tapi yang kayak sahabatku tuh bilang gak usah dibantu, itu dia kayak gitu. Bener, secara lahirnya tuh bisa kita ngikutin mereka, tapi secara batinnya kita sulit. Aslinya kita punya tujuan ingin bantu mereka, tapi karena ya kita takut ntar dimusuhi suatu ketika seperti itu. Tapi semakin besar kita tetap bertahan dalam pendirian kita. Udahlah, biarin, kita nggak punya teman nggak masalah, yang penting kita bisa bantu orang lain. Oke, kalau kayak gitu ya, misalkan nih ada yang namanya orang kan pemikirannya beda-beda ya. Ketika tahu kita kayak gitu, nah kalau misalkan ada satu kata saja kayak kita dikatain munafik, itu terima nggak kalian? Sebenarnya nggak terima. Ya aku juga nggak terima. Aku yang nggak terima. Tapi harusnya
harusnya udahlah kita anggap aja positif aja. Bener, mereka biarin ngomong apa, udah masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri. Kita nggak bisa maksain orang untuk apa ya, mempunyai pemikirannya Yang sama seperti kita. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita mencoba untuk masuk di orang ini nggak sih? Iya, ya itu tadi. Kalau kita punya idealisme, prinsip yang berbeda dari orang lain, padahal kita satu-satunya orang, mungkin secara lahirnya oke, kita bisa ikut, tapi batinnya aku nggak bisa. Nah itu kan salah satu cara untuk saling menjaga rasa ya. Kita nggak nyakitin mereka karena kita punya beda prinsip, tapi kan kadang kita yang dikatain lunak gitu loh. Nah ya memang sih kadang kebaikan kita tuh belum tentu dianggap baik sama orang lain ya. Apalagi orang lain kan pasti pemikirannya juga beda, nggak seperti kita gitu. Ada pernah ngerasain hal semacam ini? Pernah Lumayan sering. Lina? Mungkin pernah ya. masa-masa sekolah ya. Tapi enjoy aja sih ya. Iya. Nggak ada masalah. Berusaha untuk memaklumi aja sih. Iya. Terus kalau misalnya kita lagi berantakan kan kita cukup berdiam diri, terus punya ini waktu buat menyendiri, terus bersedih boleh, hancurnya cukup kita aja gitu. Karena orang yang di sana tuh kayak nggak perlu tahu. Percuma kadang kalau kita misalnya ngomong sama orang juga, orang ini belum tentu ini kan background sama yang kita. Oke. Asik ya ngomongin soal prinsip. Iya. Hai Dar. Ya. Gimana? Ada yang Ada komen? Oh, belum ada. belum ada. Ngomongin soal prinsip. Banyak sekali godaan di luar sana untuk menarik kita supaya bisa bareng sama prinsipnya mereka. Dengan cara apapun, godaan itu pasti ada. Kalian apakah mau istilahnya ya, menggantikan prinsip yang kalian miliki supaya dapat teman yang banyak, dapat popularitas, dapat istilahnya ya, dapat nama. Pilihannya berat sekali. Semakin berat. Semakin berat semakin banyak. Gimana menurut kalian? Fitri dulu atau Lina dulu? Kalau aku sih tetap yakin ya dengan prinsipnya sendiri ya. Entah punya teman, entah enggak, itu ya rezekinya lah. Kalau temannya banyak ya memang sudah rezeki. Mau ikut prinsip mereka, mau enggak, kayak gitu. Bener enggak sih? Iya. Betul. Bali? Ya hampir sama kayak Lina sih, lebih ke kalau misalnya udah kayak gitu ya kita nyari teman yang satu frekuensi aja gitu. Fitri? Kalau aku tetaplah kita bertahan dalam pendirian kita, biarpun teman kita tuh memusuhi kita, suatu ketika kan dia akan mendekat pada kita ketika kita itu punya kelebihan atau skill yang luar biasa, atau kita tetap bertahan dalam pilihan kita. Yang dicari kan bukan seberapa banyak pertemanan kita, tapi seberapa penting orang itu dalam Hidup kita. Aku waktu kuliah semester 5 itu temanku usia semakin seperti kita kayak gini tuh bukan saatnya untuk mencari teman, Iya. tapi teman tuh akan dekat sama kita berdasarkan kualitas kita gitu ya. Jadi ya it's okay, nggak masalah nek kamu mau temenan sama aku ya ayo, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena percuma punya teman banyak tapi kayak nggak ada isinya. nggak ada isinya, dan itu kayak apa sih, nek lontang-lontung dan Nggak berfungsi. nggak berfungsi itu buat apa gitu loh. Lebih ya. baik punya satu teman tapi memberi dampak positif. Nah, dampak positif, kita bisa ada progresnya, kita bisa berprestasi, berkarya kan, jauh lebih bermanfaat gitu kan ya.
Oke, mungkin itu dulu kali ya. Iya. Perjumpaan kita di Inspiring Without Ice kali ini di Sabtu 30 Juli 2022. Sabtu terakhir di bulan Juli. Sampai jumpa di ketemu Bulan bulan depan dalam Ya, bulan depan ya. bulan 1 bulan lagi mungkin ya. Agustus ceria. bukan itu September. Ini masih Agustus. Agustus kan apa hari kemerdekaan? Merdeka. Ah, Dan jangan lupa sahabat sama like, share dan juga subscribe channel YouTube sama. Iya. Jangan lupa juga untuk baca cerpennya dari Lina. Mas Amin juga. Oke, Mas Amin juga. Tapi Mas Amin Iya. apa judulnya aku lupa kemarin. judulnya Sang Penolong. Sang Iya. Penolong. Oh ya, sebelum kita tutup, kita mau laporan dulu untuk kegiatan kita di minggu ini, dalam 1 minggu ini. Kemarin hari Jumat, tanggal 29 ya, kemarin ya, Jumat kemarin. Iya. ya. Iya. Nah, saya datang ke DPRD. Di sana ada kegiatan pembahasan Raperda Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022 ini. Mohon doanya untuk teman-teman, semoga raperdanya ini semakin baik karena itu raperda disabilitas. Semoga bisa mengangkat teman-teman disabilitas semuanya gitu ya. Dan Amin. juga hari kemarin sampai hari ini Pak Abbas sama Mas Andi kebetulan tidak bisa hadir di sini karena baru pulang dari perjalanan dari Banjarnegara dan juga dari Jogja. Pembahasan seputar golbol. Jadi sahabat sama yang ingin ikut golbol lagi di tahun ini, tahun 2022, tunggu aja kabar selanjutnya. Karena kita akan masih ada meeting-meeting dan juga nanti progresnya seperti apa, tunggu aja di Sahabat Mata. Oke, akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.